Saya berdiri di ruang koordinasi darurat Markas Besar PBB di Jenewa, memandang layar yang menampilkan angka-angka donasi dari seluruh dunia, dan tertawa kecil ketika melihat baris Indonesia, negara kepulauan yang selalu saya anggap lambat dan berantakan. Mereka bilang akan kirim dalam 48 jam. Mustahil. Gumam saya dalam hati sambil menandatangani tiket pesawat ke Jakarta sebagai pengawas independen. Tapi, baru 26 jam setelah gempa dahsyat itu melanda wilayah Asia Tenggara, saya sudah berdiri di Bandara Soekarno-Hatta menyaksikan ribuan kardus obat, selimut, dan makanan kaleng yang ditumpuk rapi di hangar, sementara tim logistik PBB di negara lain masih sibuk rapat virtual. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar donasi cepat luar biasa ini, yang membuat bahkan para jenderal logistik Amerika dan Eropa menggelengkan kepala tak percaya? Nama saya Dr. Markus Hale, Koordinator Senior UNHCR Bidang Logistik Kemanusiaan selama 22 tahun. Saya sudah melihat banjir di Pakistan, gempa di Haiti, dan konflik di Yaman. Selalu sama. Janji donasi besar, tapi pengiriman nyata butuh berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Karena itu, ketika laporan pertama masuk, Indonesia mengklaim akan mengirim 500 ton bantuan dalam 48 jam, saya langsung memesan tiket. Bukan karena percaya, tapi untuk mencatat kegagalan mereka secara langsung dan melaporkannya ke Jenewa. Pesawat mendarat pukul 02.17 dini hari. Udara Jakarta terasa lembab dan hangat. Jauh berbeda dengan dinginnya Jenewa. Saya menarik koper dengan malas. Sudah siap melihat kekacauan bandara seperti biasa di negara berkembang. Tapi begitu keluar dari gate, seorang petugas bandara berpakaian rapi langsung mendekat. Dr. Hale dari PBB. Kami sudah menyiapkan mobil jemputan. Silahkan ikut saya. Suaranya tenang, senyumnya tulus, bukan senyum bisnis. Dalam 5 menit, kami sudah di luar terminal. Tidak ada antrean taksi panjang, tidak ada calo berteriak. Hanya mobil van hitam bersih dengan sopir yang langsung membukakan pintu. Perjalanan menuju pusat logistik darurat di dekat pelabuhan Tanjung Priuk memakan waktu 45 menit. Jam menunjukkan pukul 03.05, tapi jalan tol terang benderang. Kamera CCTV menyala di setiap tiang, dan mobil-mobil melaju tertib tanpa klakson membabi buta. Saya menguap, mencoba tetap waspada. Begitu tiba di gudang sementara yang disulap jadi pusat donasi, saya langsung terpaku. Hangar raksasa itu sudah penuh. Ribuan kardus tertumpuk rapi hingga langit-langit. Setiap tumpukan diberi label jelas. Obat-obatan prioritas anak. Selimut tebal, daerah pegunungan. Makanan kaleng tahan 6 bulan. Bau kardus baru bercampur aroma kopi dari meja relawan. Seorang perempuan muda berkerudung putih mendekat sambil membawa tablet. Selamat datang dokter. Saya Rina, koordinator lapangan dari masyarakat sipil. Sampai pukul 02.00 tadi malam, kami sudah kumpulkan 312 ton. Target 500 ton akan tercapai sebelum siang nanti. Saya mengerjap. Dalam 26 jam. Rina mengangguk seolah itu hal biasa. Ia mengajak saya berkeliling. Di sudut kanan, ibu-ibu rumah tangga dari berbagai kampung sedang menyortir pakaian anak. Di sebelah kiri, pemuda-pemuda memindai barcode dengan ponsel biasa. Tidak ada keos, tidak ada teriakan perintah, hanya gerakan cepat tapi tertib, seperti semut yang tahu tugas masing-masing. Saya mendekati satu tumpukan besar selimut wol. Labelnya bertuliskan, dari warga desa Karanganyar, Jawa Tengah, 487 keluarga. Di bawahnya ada catatan tulisan tangan. Kami sisihkan dari hasil panen kemarin. Semoga cukup untuk 1 malam dingin. Saya meraba kainnya. Tebal, baru.
Harga satu selimut seperti ini di pasar lokal pasti tidak murah bagi petani. Rina melihat tatapan saya. Banyak yang seperti ini, Dok. Kemarin malam ada nelayan dari Sulawesi yang kirim ikan kering 8 ton pakai kapal sendiri. Mereka bilang, kami tidak punya uang banyak, tapi kami punya ikan. Saya menggeleng pelan, masih tidak percaya. Di markas PBB, kami biasa menunggu pemerintah pusat menggerakkan birokrasi. Di sini, sepertinya pemerintah hanya menyediakan tempat, sisanya diurus rakyat biasa. Ponsel saya bergetar. Pesan dari atasan di Jenewa. Markus, update pertama, berapa realisasinya? Saya mengetik jawaban dengan jari yang agak gemetar. 312 ton dalam 26 jam. Dan mereka bilang akan tambah 200 ton lagi sebelum maghrib. Udara gudang terasa lebih hangat sekarang. Bukan karena Aceh, tapi karena energi yang saya rasakan dari ratusan orang yang bergerak tanpa lelah. Saya yang biasa menghitung tonase dengan spreadsheet Excel, kali ini berdiri diam di tengah lautan kardus. Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun karir, saya merasa seperti orang asing yang baru belajar apa itu kecepatan ketika hati sebuah bangsa bergerak bersamaan. Pukul 04.30 pagi, truk-truk mulai berdatangan lagi. Sopir-sopir turun, mengangkat kardus tanpa banyak bicara. Salah satu dari mereka, pria parubaya berkemeja lusuh, menyeka keringat dan berkata pelan pada temannya. Cepat dikirim, Bang. Anak-anak di sana pasti kedinginan. Saya mencatat dalam buku catatan kecil. 48 jam bukan janji kosong. Ini sudah berjalan. Dan saya belum tahu bahwa ini baru permulaan dari 7 hari yang akan mengubah cara saya melihat manusia selamanya. 751 milidetik. Fast, tip-tuk pukul. 06.15 pagi, saya sudah berada di dalam mobil pickup bersama Rina dan 3 relawan muda menuju titik distribusi pertama di kawasan Jakarta Selatan. Langit masih gelap kebiruan. Tapi jalanan sudah ramai. Motor-motor ojek online melaju tertib di lajur kiri. Angkot berhenti tepat di halte tanpa memotong jalan seenaknya. Di Moskow atau New York, jam segini pasti ada klakson dan lampu hazard berkedip-kedip. Di sini, semuanya mengalir seperti sungai yang tahu arahnya. Kami tiba di lapangan kecil depan masjid besar pukul 06.47. Sudah ada sekitar 200 orang antre rapi dalam beberapa baris. Tidak ada dorong-mendorong. Seorang bapak tua memegang tongkat. Langsung diberi kursi plastik oleh pemuda yang tadi berdiri di depannya. Saya mendekat, mengamati. Meja pendaftaran hanya ada 3, tapi prosesnya cepat. Satu orang scan KTP dengan ponsel, yang lain catat kebutuhan di buku besar, yang ketiga, langsung kasih nomor antrean. Dalam 40 detik per orang, selesai. Saya cek jam tangan berkali-kali. Tidak percaya. Pak Dokter, ini untuk korban gempa yang sudah dievakuasi ke sini, kata Rina sambil membagi tugas. Saya diminta membantu mengangkat kardus obat parasetamol dan plester luka. Tangan saya yang biasa memegang dokumen PBB terasa kasar menyentuh kardus-kardus yang masih harum lem. Di belakang saya, ibu-ibu rumah tangga menyusun paket makanan. Nasi kuning, telur, kerupuk, air mineral. Setiap paket diberi stiker kecil bertuliskan, "Dari tetangga Jakarta untuk saudara di sana. Semangat ya." Pukul 07.30, truk pertama berangkat. Supirnya, Mas Andi, seorang kurir Gojek yang cuti hari itu, menolak bayaran bensin. Urusan kemanusiaan, Pak. Nanti aja kalau sudah selamat semua. Ia menyalakan mesin. Truk berisi 12 ton barang langsung meluncur ke pelabuhan. Saya naik truk kedua bersama Rina. Di perjalanan, saya melihat pemandangan yang membuat catatan saya penuh coretan.
Di pinggir jalan, warung kopi kecil sudah buka. Pemiliknya bagi-bagi roti gratis untuk relawan yang lewat. Seorang ibu muda menyerahkan 2 kardus susu bubuk sambil menggendong bayi. "Ini dari tabungan ASI anak saya, Pak. Semoga berguna." Kami tiba di gudang transit pukul 08.55. Di sana, puluhan mahasiswa sedang menyortir pakaian. Ada yang pakai seragam kampus, ada yang pakai kaos oblong biasa. Mereka bekerja sambil mendengarkan radio yang menyiarkan update korban. Tidak ada yang main ponsel lama-lama. Setiap 15 menit, koordinator kecil teriak pelan. "Tim baju anak selesai. Langsung muat ya." Dan langsung ada yang angkat. Kecepatan mereka bukan karena perintah atasan, tapi karena mereka merasa ini urusan bersama. Saya sengaja mendekati seorang mahasiswi berjilbab yang sedang melipat selimut. Namanya Sinta, mahasiswa semester 7 jurusan akuntansi. "Kenapa ikut, Mbak? Kuliah kan lagi sibuk." Ia tersenyum tipis sambil terus melipat. "Kemarin malam saya lihat video anak kecil di sana kedinginan, Pak. Gimana mau tidur kalau tahu saudara kita susah? Lagian, ini lebih berguna daripada scroll TikTok sampai pagi." Pukul 10.20, kami kembali ke pusat donasi utama. Angka di papan tulis sudah naik jadi 428 ton. Hanya kurang 72 ton lagi sebelum target 500 ton. Saya melihat seorang pria parubaya datang membawa gerobak dorong penuh beras. Ia pelan-pelan turunkan karung demi karung. Keringatnya membasahi baju. Saya mendekat, membantu angkat 1 karung. Berat sekali. "Bapak dari mana?" tanya saya. "Dari Cengkareng, Pak. Naik angkot 3 kali. Ini beras cadangan keluarga untuk 2 bulan. Tapi anak-anak di sana lebih butuh." Saya terdiam. Di Jenewa, kami biasa hitung donasi dalam dolar. Di sini, orang menghitung dalam porsi makan anaknya sendiri. Siang itu, pukul 13.40, target 500 ton tercapai. Tepat 35 jam sejak gempa. Saya berdiri di depan hangar. Angin panas menerpa wajah. Ponsel bergetar lagi. Atasan saya di Jenewa menelpon langsung. "Markus, apa benar sudah 500 ton?" Suaranya tidak percaya. Saya jawab pelan. "Benar, Sir." Dan mereka bilang besok pagi akan ada tambahan 300 ton lagi dari daerah lain. Saya mematikan telepon, lalu duduk di kardus kosong. Tangan saya kotor debu, baju basah keringat. Tapi ada rasa hangat yang aneh di dada. Selama 22 tahun, saya selalu mengira logistik kemanusiaan adalah soal sistem, dana, dan birokrasi. Hari ini, saya melihat bahwa yang paling cepat adalah ketika ribuan hati biasa bergerak bersamaan, tanpa perlu perintah dari atas. Dan saya belum tahu bahwa besok perjalanan ke Jawa Tengah akan memberi kejutan yang jauh lebih dalam lagi. 825 milidetik fast tip-tup pukul. 04.50 pagi keesokan harinya, saya sudah duduk di kursi penumpang sebuah minibus Toyota Hi-Ace yang penuh muatan kardus. Rina duduk di belakang sambil memegang tablet. Sementara sopir bernama Pak Slamet, seorang pensiunan guru SD dari Bekasi, menyetir dengan tenang. Kami berangkat menuju desa Karanganyar di Jawa Tengah, sekitar 6 jam perjalanan. "Pak Dokter, istirahat saja kalau ngantuk," kata Pak Slamet pelan. "Jalanannya mulus, tapi kami biasa lewat sini bawa bantuan." Saya mengangguk, tapi mata saya tetap terbuka lebar. Keluar dari Jakarta, jalan tol masih lengang. Lampu jalan menyala terang sampai ke pinggir. Setiap 30 km ada pos relawan dengan tenda kecil, air mineral, dan roti gratis untuk sopir truk yang lewat. Saya catat jam. Pukul 06.12,
kami melewati rest area kilometer 57. Di sana, sudah ada puluhan motor dan mobil pickup parkir. Warga desa sekitar sedang menurunkan karung beras, gula, dan minyak goreng. Seorang ibu menggendong anak kecil sambil menyerahkan 2 kardus susu. Anak itu masih mengantuk, tapi ibunya tersenyum lebar. "Ini dari tetangga saya RT, Pak. Semoga sampai dengan selamat." Saya minta Pak Slamet berhenti sebentar. Saya turun, mendekati kelompok itu. Mereka bukan relawan profesional, hanya petani, tukang ojek, ibu rumah tangga. Seorang bapak bertopi hitam menyodorkan secangkir kopi hitam panas. "Minum dulu, Pak, dari luar negeri." "Capek ya?" Kopinya pahit, tapi harum. Saya tanya kenapa mereka bangun pagi-pagi sekali. Bapak itu tertawa kecil. "Gempa itu kemarin malam. Anak saya yang di sana kirim video via WA. Lihat rumah roboh, orang tidur di tenda. Kami langsung kumpul di masjid jam 11 malam. Subuh sudah ada 1,2 ton." Di minibus, Rina menunjukkan grup WhatsApp bernama Peduli Saudara Gempa. Lebih dari 4.700 anggota. Update setiap 15 menit. Desa Wonosobo kirim 87 karung beras. Dari Purworejo, 42 selimut tebal plus 15 box obat. Truk dari Klaten berangkat jam 07.00. Tidak ada bos besar, hanya admin biasa yang koordinasi. Saya zoom foto-foto yang diunggah. Seorang nenek berusia 68 tahun sedang menganyam tikar anyaman bambu untuk dikirim. Captionnya, "Tikar ini buat alas tidur anak-anak. Semoga tidak dingin lagi." Pukul 09.40, kami tiba di desa Karanganyar. Jalan desa sempit, tapi bersih. Warga sudah menunggu di balai desa. Ada spanduk sederhana. "Selamat datang tim bantuan Jakarta. Bersama, kita kuat." Mereka langsung bantu bongkar muatan. Saya melihat seorang gadis SMA berusia 16 tahun bernama Rara sedang menghitung kardus dengan teliti. "Kami target 3 ton hari ini dari desa ini saja," katanya bangga. Saya tanya, dari mana mereka dapat barang sebanyak itu? Rara menunjuk ke arah sawah di belakang. Banyak yang sisihkan dari panen. Ada yang jual kambing, ada yang tabungan sekolah anaknya ditunda seminggu. Kemarin malam, ibu saya masak untuk 40 orang relawan sampai jam 2 pagi. Saya diajak keliling desa. Di depan rumah-rumah sederhana, ada meja kecil dengan tulisan Pos Donasi Karanganyar. Seorang ibu parubaya sedang memasukkan uang receh ke kotak kardus. "Ini sisa belanja minggu ini, Pak. 27.000. Tapi dikumpulin bareng tetangga, jadi 1,2 juta. Saya hitung dalam hati. Uang sebanyak itu untuk keluarga miskin di desa ini, berarti mereka harus makan lebih hemat beberapa hari. Tapi wajah ibu itu cerah. "Yang penting saudara kita di sana bisa makan." Di balai desa, saya melihat layar proyektor kecil menampilkan video korban gempa. Anak-anak desa duduk melingkar menonton. Setelah video selesai, mereka langsung ambil kertas dan gambar pesan dukungan. "Kak, semangat ya, kami doain dari sini." Gambar-gambar itu dimasukkan ke dalam kardus terakhir. Saya merasa tenggorokan saya tercekat. Di Jenewa, donasi biasanya dingin angka dan laporan. Di sini, donasi punya wajah, suara, dan doa anak kecil. Pukul 12.15 siang, truk desa sudah penuh. Pak Kades naik ke atas truk, berdoa singkat, lalu tepuk bahu supir. "Hati-hati di jalan, Nak. Sampai sana, kasih salam dari Karanganyar." Truk berangkat diiringi sorak warga. Saya berdiri di pinggir jalan. Debu mengepul pelan. Total dari desa kecil ini saja,
3,4 ton dalam kurang dari 24 jam sejak gempa. Tanpa perintah gubernur, tanpa dana besar dari pusat. Saya duduk kembali di minibus, mencatat dengan tangan gemetar. Selama ini saya mengira negara maju yang punya teknologi canggih adalah yang paling cepat membantu. Ternyata, ketika hati rakyat biasa bergerak, bahkan desa kecil di lereng gunung bisa mengalahkan birokrasi raksasa. Dan sore nanti, di Pelabuhan Surabaya, saya akan melihat lagi keajaiban yang lebih besar. 919 ms. Fast tip-tuk pukul 15.30 sore itu, minibus kami memasuki kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Udara terasa asin dan bercampur bau solar kapal. Matahari masih tinggi, tapi dermaga sudah ramai seperti pasar malam. Bukan kapal-kapal besar kontainer yang saya lihat, melainkan ratusan kapal nelayan kecil, perahu motor, dan speedboat yang biasa dipakai untuk melaut. Semuanya ditumpuk kardus dan karung sampai hampir tenggelam. Pak Slamet memarkir mobil di pinggir dermaga. Ini gelombang kedua, Pak Dokter, dari Jawa Timur dan sekitarnya. Saya turun. Angin laut langsung menyapu wajah. Di depan saya, nelayan-nelayan bertelanjang dada sedang mengangkat karung ikan kering, teri, dan rumput laut kering ke atas kapal. Seorang bapak berusia sekitar 55 tahun, kulitnya hitam legam terbakar matahari, mengikat kardus obat dengan tali nilon tebal. Namanya Pak Harun, Kapten Perahu Sinar Laut. Malam nanti kami berangkat, Pak, katanya sambil menyeka keringat dengan ujung sarung. 8 jam ke lokasi gempa kalau cuaca bagus. Barang ini dari kampung kami di Madura. Semalam kami kumpulin bareng istri dan anak-anak. Saya melihat isi perahunya. Bukan hanya bantuan makanan, tapi juga genset kecil, lampu darurat, bahkan alat tenun tangan untuk membuat tikar. Kami biasa bawa ikan segar ke pasar. Sekarang bawa ini dulu. Ikan bisa ditunda. Di sebelah perahu Pak Harun, ada puluhan kapal lain yang sama. Semuanya berangkat malam ini. Koordinator pelabuhan hanya seorang masinis tua yang memegang notes kecil. Ia mencatat nomor kapal, muatan, dan estimasi waktu tiba. Tidak ada birokrasi panjang, hanya siap bang, angin malam bagus. Dan kapal langsung siap. Saya berjalan menyusuri dermaga. Pukul 17.10, seorang ibu nelayan berusia 40-an datang membawa 2 keranjang besar. Di dalamnya penuh dengan keripik singkong dan madu hutan. Ini dari dapur saya, Pak. Anak saya yang di sana pasti lapar. Kapalnya milik suami saya, berangkat jam 8 malam. Ia menolak ketika saya tawarkan bantuan angkat. Biar saya saja, biasa kok. Matahari mulai terbenam pukul 17.45. Langit Surabaya berwarna jingga keemasan. Di dermaga, puluhan perahu kecil sudah menyala lampu navigasi. Suara mesin diesel berderu pelan. Saya berdiri di samping Rina, melihat kapal pertama berangkat. Pak Harun melambai dari dek. Tangannya kasar penuh kapalan. Doakan selamat sampai, Pak Dokter. Kami antar langsung ke pantai korban. Kapalnya perlahan menjauh, membawa 4,2 ton barang dari nelayan Madura. Rina menunjukkan daftar di tablet. Hanya dalam 4 jam sore ini, 47 kapal kecil sudah muat total 186 ton. Mereka tidak minta uang solar, tidak minta bayaran. Bahkan ada yang pinjam mesin dari tetangga karena mesin sendiri sedang rusak. Saya menggeleng pelan. Di laporan pengiriman laut biasanya pakai kapal kargo besar yang butuh persetujuan internasional, asuransi, dan jadwal berbulan-bulan. Di sini, nelayan biasa yang hidup dari laut setiap hari rela memutar haluan
hanya karena saudara sebangsa sedang susah. Pukul 20.15 malam, dermaga semakin ramai. Lampu sorot pelabuhan menyala terang. Ada kelompok pemuda dari kampus Surabaya datang bawa 12 motor trail. Mereka muat kardus ke perahu dan ikut berangkat sebagai sukarelawan. Seorang mahasiswa teknik mesin bernama Budi bilang, "Kami bawa alat las dan genset cadangan. Kalau ada yang rusak di sana, bisa langsung diperbaiki." Saya duduk di bangku kayu dermaga, mendengarkan ombak kecil sambil mencatat. Angin malam terasa sejuk. Ponsel saya berdering. Atasan di Jenewa lagi. "Markus, update malam ini?" Saya jawab dengan suara pelan. 186 ton lewat laut malam ini dari Surabaya saja, Sir. Kapal-kapal kecil nelayan. Mereka berangkat sendiri. Di ujung sana terdengar diam lama. "Kau bercanda?" "Tidak, Sir. Saya lihat sendiri." Malam itu, saya berdiri sampai kapal terakhir berangkat pukul 23.40. Cahaya lampu perahu menghilang satu persatu di ufuk laut. Ratusan orang biasa, nelayan, ibu rumah tangga, mahasiswa, petani, mengirimkan harapan mereka lewat lautan malam. Tanpa press release, tanpa konferensi pers, tanpa logo besar PBB di kardus. Saya merasa dada saya sesak. Selama 22 tahun, saya selalu mengira bantuan besar harus datang dari atas. Pemerintah, lembaga internasional, dana raksasa. Malam ini di Pelabuhan Tanjung Perak, saya belajar bahwa bantuan paling cepat dan paling tulus justru datang dari bawah. Dari tangan-tangan kasar yang rela melepas rezeki hariannya. Dan besok, ketika saya sengaja melupakan tas berisi dokumen dan uang di sebuah warung pinggir pantai, saya akan mendapat pelajaran yang lebih dalam lagi tentang kepercayaan. 935 milidetek. Fast. Tip-tuk pukul 06.25 pagi keesokan harinya. Saya sengaja melakukan sesuatu yang selama 22 tahun karir di PBB tidak pernah saya bayangkan. Di sebuah warung nasi uduk pinggir pantai dekat Pelabuhan Tanjung Perak, saya meletakkan tas kulit hitam tebal di kursi plastik, lalu berpura-pura pergi ke toilet. Di dalam tas itu ada paspor saya, laptop berisi semua data rahasia proyek PBB, dompet dengan $2.500 Amerika, dan dokumen-dokumen penting yang kalau hilang bisa membuat saya dipecat. Saya sengaja meninggalkannya selama 18 menit penuh. Bukan tes kecil, ini tes besar. Saya berdiri di belakang pohon kelapa, mengamati dari kejauhan. Jantung saya berdegup kencang. Di London atau Jenewa, tas seperti itu akan lenyap dalam 3 menit. Di sini, saya ingin melihat sendiri. Apakah kecepatan dan keramahan yang saya lihat selama 4 hari ini hanya permukaan saja? Warung itu ramai. Ibu-ibu sedang sarapan sebelum berangkat ke pasar. Nelayan yang baru turun dari kapal malam. Anak-anak kecil berlarian. Tas saya tergeletak di kursi. Ritsletinya agak terbuka, sehingga dompet kulitnya kelihatan. Seorang pemuda berkaos oblong hitam mendekat. Dia melihat tas itu, lalu melihat ke sekitar. Saya menahan napas. Pemuda itu memanggil Mbok penjual. "Mbok, ada tas ketinggalan nih." Mbok langsung berhenti mengadu kuah, keluar dari balik meja dan mengangkat tas itu tinggi-tinggi. "Siapa yang punya tas ini? Tasnya mahal loh." Dalam hitungan detik, seluruh warung berhenti makan. Seorang bapak nelayan berdiri. "Cek isi apa ada KTP-nya." Mbok membuka resleting sedikit, melihat paspor, lalu langsung menutup lagi. "Ini paspor bule, Pak. Orang penting. Jangan dibuka sembarangan." Mereka tidak menyentuh dompet sama sekali.
Seorang ibu muda mengusap tangan ke celemeknya, lalu ikut menjaga. Simpan di belakang meja dulu, Mbok. Nanti pemiliknya pasti balik. Saya sengaja menunggu 18 menit. Saat saya kembali dengan wajah pura-pura panik, seluruh warung sudah menunggu. Mbok penjual langsung berdiri. "Ini tasnya, Pak. Kami jaga dari tadi." Ia menyodorkan tas dengan kedua tangan. Resleting masih rapat seperti semula. Saya membuka, semuanya utuh. Bahkan uang dolar yang sengaja saya sisipkan di saku samping masih ada semua. Saya terdiam lama. Mbok tersenyum lebar. "Alhamdulillah ketemu lagi. Hati-hati ya, Pak. Banyak orang lewat sini." Pemuda kaos hitam tadi menepuk bahu saya pelan. "Lain kali taruh di depan meja aja, Pak. Biar kami yang jaga." Mereka tidak minta imbalan. Bahkan ketika saya memaksa memberikan 100.000 untuk uang kopi, mereka menolak sambil tertawa. "Urusan kemanusiaan kemarin aja kami bantu. Ini cuma jaga tas kok." Saya duduk di warung itu, memesan nasi uduk meski tidak lapar. Sambil makan, saya mendengarkan percakapan mereka. Seorang nelayan bercerita, "Dulu waktu banjir di sini, tas orang juga banyak yang balik. Namanya juga saudara sebangsa." Saya mencatat di ponsel dengan tangan gemetar tingkat pengembalian barang hilang di tempat umum. Hampir 100% dalam radius 20 menit. Tanpa CCTV, tanpa polisi. Setelah itu, Rina mengajak saya ke sebuah posko relawan di dekat pantai. Di sana, saya melihat lagi tes kepercayaan yang tak terduga. Saya sengaja meninggalkan dompet kecil berisi $300 dan KTP di atas meja posko selama saya ikut bongkar muatan truk. Kali ini, saya tidak mengawasi. 25 menit kemudian, seorang remaja laki-laki berlari mencari saya ke dermaga. "Pak, dompet Bapak ketinggalan." Ia menyerahkan dengan napas mos-mosan, keringat bercucuran. "Saya lari dari posko sampai sini. Takut Bapak sudah naik kapal." Saya tidak bisa berkata-kata. Remaja itu baru berusia 15 tahun. Seragam sekolahnya masih basah keringat. Ia bilang, "Bapak dari Bekan, bantu saudara kita. Jangan sampai repot karena dompet hilang." Saya memeluk bahunya sebentar. Dada saya terasa penuh. Sepanjang sore itu, saya terus melakukan tes kecil-kecil. Ponsel saya lupa di bangku taman posko. Kembali dalam 12 menit. Kacamata baca saya jatuh di antara kardus. Seorang ibu mengambil dan lari mengejar saya. Setiap kali, barang kembali dengan senyum, tanpa pertanyaan curiga. Malam harinya, di kamar penginapan sederhana dekat pelabuhan, saya duduk di tepi tempat tidur, sambil memandang tas yang tadi hilang. Saya membuka laptop, menulis laporan ke Jenewa. Tapi kali ini bukan laporan biasa. Saya mengetik. Saya datang untuk mengawasi efisiensi logistik. Yang saya temukan adalah sesuatu yang lebih berharga. Masyarakat yang kepercayaannya sudah menjadi naluri sehari-hari. Saya mematikan laptop, berbaring menatap langit-langit yang retak. Selama ini saya mengira keamanan dan kecepatan bantuan datang dari sistem yang rumit. Ternyata, di Indonesia, ia datang dari hati yang diajarkan sejak kecil untuk tidak mengambil milik orang lain, untuk menjaga barang orang asing seperti barang sendiri. Besok, di desa terpencil, saya akan bertemu dengan keluarga yang paling miskin, tapi menyumbang paling besar. Dan di sana, saya tahu, air mata saya tidak akan bisa ditahan lagi. Pukul 07.10 pagi hari berikutnya, minibus kami meninggalkan Surabaya menuju sebuah desa kecil
di lereng Gunung Arjuno, Jawa Timur. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam, melewati jalan pegunungan yang berkelok. Udara semakin dingin. Kabut tipis menyelimuti sawah-sawah terasa sering. Pak Slamet menyetir pelan, sesekali menunjuk keluar jendela. Di desa itu, Pak, ada keluarga yang namanya Bu Siti. Kemarin malam, dia kirim pesan ke grup, bilang mau kasih sumbangan besar. Saya mengangguk, tapi dalam hati masih ragu. Setelah semua yang saya lihat, apalagi yang bisa lebih mengguncang? Kami tiba di desa Sukorjo pukul 11.05. Rumah-rumah bambu dan tembok bata sederhana berjejer di pinggir jalan tanah yang sudah dibersihkan. Warga menyambut kami dengan senyum lebar, meski banyak yang kakinya telanjang. Balai desa kecil itu sudah penuh kardus. Di tengah-tengah, seorang perempuan kurus berusia sekitar 45 tahun berdiri. Kain sarungnya lusuh, tapi matanya berbinar. Itu Bu Siti. "Assalamualaikum Pak Dokter dari PBB," sapanya sambil menunduk hormat. Suaranya lembut tapi tegas. Ia mengajak kami ke rumahnya yang hanya berjarak 200 meter. Rumahnya sangat sederhana. 2 kamar, dapur tanah, dan ruang tamu yang hampir kosong. Di sudut ruangan ada 3 anaknya. Yang tertua 11 tahun, yang bungsu baru 4 tahun. Sedang duduk melipat baju-baju bekas. Bu Siti membuka lemari kayu kecil. Di dalamnya hanya ada sedikit beras dan minyak. Tapi ia menarik sebuah kardus besar yang sudah ditutup rapi dengan lakban. "Ini sumbangan dari keluarga kami, Pak. 87 kilogram beras, 12 liter minyak goreng, 40 baju anak-anak, dan uang 1,8 juta rupiah." Saya terpaku. Uang sebanyak itu bagi keluarga seperti ini pasti adalah tabungan bertahun-tahun. Saya bertanya pelan, "Bu, kenapa Ibu bisa kasih sebanyak ini?" Bu Siti duduk di tikar, memangku anak bungsunya. "Dulu suami saya nelayan. Tahun lalu kapalnya rusak. Kami pinjam uang untuk perbaikan. Bulan ini baru bisa bayar cicilan pertama. Tapi kemarin malam, anak saya yang kelas 5 SD tunjukkan video di HP tetangga. Lihat, anak seusianya tidur di bawah plastik robek. Saya bilang ke suami, kita tunda bayar cicilan bulan ini. Anak-anak di sana lebih butuh." Air matanya menggenang, tapi ia tersenyum. "Kami makan nasi putih dan garam saja 2 minggu ini. Tapi alhamdulillah, anak-anak saya ngerti." Anak sulungnya, Rizal, mendekat membawa amplop kecil. "Ini tambahan dari uang jajan saya, Om. 45.000. Saya nabung buat beli sepatu baru, tapi saudara kita lebih penting." Suaranya pelan, tapi mantap. Saya merasa tenggorokan saya seperti tersumbat. Di Jenewa, kami biasa melihat donasi dari miliarder dalam jutaan dolar. Tapi di sini, di rumah bambu yang bocor atapnya, seorang ibu miskin rela menahan lapar anak-anaknya sendiri demi orang yang bahkan tidak pernah ia jumpai. Saya ikut membantu mereka memindahkan kardus ke truk. Tangan Bu Siti kasar penuh kapalan, tapi gerakannya penuh kasih. Ia memasukkan sebotol madu kecil buatan sendiri. "Ini untuk anak-anak yang sakit. Madu hutan bagus buat batuk." Anak bungsunya menarik ujung baju saya, memberikan selembar kertas gambar. Gambar itu sebuah rumah dengan bendera merah putih di atasnya dan tulisan, "Semangat ya Kak, dari Desa Sukorjo." Saya tidak bisa menahan air mata. Saya berpaling, pura-pura mengusap debu di mata. Selama 22 tahun, saya melihat ribuan keluarga korban bencana. Tapi baru kali ini, saya melihat keluarga yang paling miskin justru menjadi penyumbang paling besar.
bukan karena kewajiban, tapi karena mereka merasa saudara sebangsa itu benar-benar saudara. Bu Siti memegang tangan saya sebelum kami berangkat. Pak Dokter, tolong sampaikan ke dunia. Kami tidak kaya, tapi kami punya hati. Kalau seluruh dunia punya hati seperti ini, tidak ada lagi yang kelaparan di tenda. Truk berangkat pukul 13.40. Saya berdiri di belakang, melihat Bu Siti dan ketiga anaknya melambai sampai mobil menghilang di tikungan. Angin gunung meniup sarung mereka yang tipis. Di kardus paling depan, ada tulisan tangan besar. Dari Bu Siti dan keluarga kecil di lereng Arjuno, dengan cinta. Saya duduk di minibus, membuka buku catatan. Tangan saya gemetar saat menulis. Hari ini, saya belajar bahwa ukuran kekayaan sebuah bangsa bukan di rekening bank, tapi di seberapa rela rakyatnya menyisihkan yang paling berharga untuk orang lain. Malam nanti, saya akan menelpon Jenewa. Dan untuk pertama kalinya dalam karir saya tidak akan melaporkan angka tonase saja. Saya akan melaporkan pelajaran tentang hati manusia yang saya temukan di desa kecil ini. Pukul 20.15 malam itu, saya duduk di teras penginapan kecil di lereng gunung, dikelilingi suara jangkrik dan angin dingin yang menusuk tulang. Laptop saya terbuka di meja kayu. Layar Zoom sudah menyala. Wajah atasan saya, Dr. Elena Petrova, koordinator utama UNHCR Jenewa, muncul dengan latar belakang ruang rapat steril yang saya kenal terlalu baik. Jam di Jenewa menunjukkan pukul 15.15 siang. Ia tersenyum profesional, seperti biasa. Markus, kami tunggu update harian. Berapa total tonase hari ini? Tim logistik New York bilang target 48 jam sudah terlampaui, tapi mereka minta verifikasi lapangan. Saya menarik napas dalam-dalam. Selama 22 tahun, saya selalu melaporkan dengan angka, grafik, dan rekomendasi efisiensi. Malam ini, kata-kata pertama saya keluar berbeda. Elena, 1.247 ton dalam 62 jam. Dan ini bukan dari pemerintah atau NGO besar. Ini dari ibu-ibu rumah tangga, nelayan, petani, dan anak sekolah yang sisihkan uang jajan mereka. Dr. Petrova mengerutkan kening. Kau serius? Data satelit kami menunjukkan pergerakan truk dan kapal yang luar biasa. Tapi kami kira ada koordinasi pusat. Saya memutar kamera laptop ke arah belakang. Di teras sebelah, Bu Siti dan anak-anaknya sedang membantu Rina menyusun paket terakhir sebelum truk malam berangkat. Cahaya lampu minyak temaram menyinari wajah mereka yang lelah tapi bahagia. Saya kirim foto dan video tadi siang. Lihat kardus dari desa Sukorjo. Itu dari keluarga yang makan nasi putih dan garam 2 minggu ini. Mereka tunda bayar cicilan kapal nelayan demi kirim beras. Elena, saya sudah 22 tahun di lapangan. Saya pernah koordinasi bantuan di Haiti setelah gempa. Di Pakistan setelah banjir. Butuh 19 hari baru terkumpul 400 ton. Di sini, dalam 2,5 hari, rakyat biasa sudah kirim lebih dari 1.000 ton. Tanpa perintah, tanpa anggaran besar. Dr. Petrova diam lama. Saya lanjutkan dengan suara yang agak bergetar. Saya melakukan tes. Saya tinggalkan tas berisi paspor, laptop, dan $2.500 di warung pinggir pantai selama 18 menit. Mereka jaga seperti barang mereka sendiri. Saya tinggalkan dompet di posko. Remaja 15 tahun lari mengejar saya sampai dermaga. Mereka tidak minta imbalan. Mereka bilang, sudah seharusnya. Saya melihat nelayan Madura memutar haluan kapal mereka. Mahasiswa cuti kuliah, ibu-ibu jual kambing mereka. Semua karena satu alasan. Saudara sebangsa sedang susah.
Saya berhenti sejenak, menatap langsung ke kamera. Saya datang ke Indonesia dengan prasangka. Saya pikir negara berkembang ini akan lambat, berantakan, penuh korupsi kecil. Saya siap menulis laporan kritis. Tapi yang saya temukan adalah bangsa yang ketika hati mereka bergerak, sistem dunia pun tertinggal jauh. Ini bukan soal infrastruktur. Ini soal dana kebersamaan yang saya tidak pernah pelajari di buku teks manajemen krisis manapun. Dr. Petrova mengusap wajahnya. Suaranya pelan. Markus, ini akan mengubah protokol kita. Saya akan sampaikan ke Sekretari Jenderal besok pagi. Kau baik-baik saja di sana? Saya tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini. Saya baik-baik saja, Elena. Tapi saya bukan orang yang sama lagi. Besok saya pulang. Tapi bagian dari saya akan tetap di sini. Di antara kardus-kardus yang ditumpuk, tangan kasar, tapi penuh kasih. Panggilan video berakhir pukul 20.47. Saya menutup laptop, lalu berdiri di teras. Langit malam Jawa penuh bintang. Di kejauhan, lampu truk bantuan masih menyala, bergerak pelan menuruni lereng. Saya mengambil buku catatan, menulis kalimat terakhir untuk laporan pribadi. Selama ini saya mengira tugas saya adalah mengelola bantuan. Ternyata, tugas yang sesungguhnya adalah belajar dari mereka yang memberi dengan hati. Indonesia tidak hanya mengirim barang, mereka mengirim pelajaran kepada dunia. Ketika rakyat biasa bersatu, tidak ada bencana yang terlalu besar, tidak ada jarak yang terlalu jauh. Saya mematikan lampu teras. Besok pagi saya akan kembali ke bandara. Tapi malam ini, saya tidur dengan perasaan yang belum pernah saya rasakan dalam 22 tahun. Rendah hati dan sangat bersyukur.